Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Denny Hadian Saputra. Nah, di sini saya melanjutkan proyek kemarin terkait protokol Modbus. Nah, di mana pada video kali ini saya mengcompare protokol Modbus dengan EEPROM atau penyimpanan memori pada Arduino. Untuk konfigurasinya kita tetap SP32 sebagai master, Arduino Uno sebagai slave. Seperti itu teman-teman ya. Di sini ada dua buah LED sebagai status dari coil pada protokol Modbus. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwasannya ketika Arduino ini menyala dan LED salah satu dari LED atau kedua-duanya itu menyala, ketika kita matikan powernya atau terjadi pemadaman, maka Arduino akan padam sehingga LED kan kondisinya akan mati juga atau off juga. Nah, ketika mendapatkan power, kalau kita tidak menggunakan EEPROM, maka LED ini tetap kondisinya off meskipun Arduino ini menyala. Beda halnya dengan kalau kita menggunakan EEPROM, ketika kondisi terakhir LED ini dia tuh menyala, maka dia akan menyala. Seperti itu teman-teman. Ketika Arduino kehilangan power, lalu selama beberapa jam Arduino menyala lagi, maka LED tetap menyala. Contohnya seperti apa? Nah, ini saya tekan button, dia akan menyalakan salah satu LED. Oke. Nah, di sini LED 1 menyala dan juga LED kedua off ya. Nah, di sini saya akan melakukan restart atau pencabutan power pada Arduino. Nah, ini Arduino-nya kondisi off ya. Nih, saya akan colokkan kembali. Oke, Arduino menyala. Nah, dia akan melakukan cek. Nah, menyala ya, tanpa harus menekan button karena dia menyimpan kondisi terakhirnya dari si coil. Itu tuh teman-teman. Nah, coba kita restart Arduino-nya, sama saja ini dengan apa? Dengan melepaskan power, karena dia akan merestart ulang atau memulai dari awal. Sebentar kita tunggu, dia akan melakukan cek di sini. Oke. Nyala ya. Karena terbaca nilainya itu 1 di coil, karena tersimpannya data itu 1. Kalau semisal dia itu tersimpan 0, maka dia akan off. Coba kita nyalakan yang sebelahnya. Oke. Nah, di sini kedua-duanya nyala ya. Coba kita off-kan dulu Arduino-nya. Nah, dia akan menyala tanpa harus kita menekan push button. Seperti itu teman-teman ya. Nah, sebagai pembuktian coba kita restart juga SP32. Arduino-nya kita restart juga. Nah, di sini. Oke. Dia akan menyala ya, karena data terakhir dia telah tersimpan di memori Arduino, sehingga ketika kita melakukan project yang lumayan gede, alat kita itu sangat powerful tanpa harus men-setting ulang. Ketika terjadi pemadaman, data tersebut akan tersimpan pada memori Arduino. Nah, selanjutnya kita akan memasuki sesi pemrograman. Oke, pada sesi pemrograman di sini saya menambahkan program untuk penggunaan coil. Ini program yang sebelumnya ya. Nah, di sini saya tetap menggunakan sensor suhu. Nantinya suhunya dapat terbaca juga di SP32. Nah, di sini itu ada coil. Jadinya coil 0, dia kalau nilainya 1, maka nanti LED-nya akan menyala.
Kalau semisal dia nilainya 0, maka dia akan off. Nah, untuk coil yang kedua, ketika nilainya 1, dia akan menyala. Ketika nilainya 0, dia akan off, seperti itu. Untuk programnya hanya menambahkan sedikit saja dari program sebelumnya. Nah, di sini pada program SP32 ada sedikit penambahan. Nah, di sini saya menggunakan push button 2 buah. Saya kasih nama di sini sirkulasi dan juga pompa. Oke. Nah, di sini untuk logikanya kita akan membaca pertama itu ada holding register. Kita akan membaca untuk holding registernya dan juga ada suhunya juga. Yang kedua kita akan membaca coil. Di sini saya menggunakan 2 buah coil atau status. Nah, di sini kalau semisal ini program untuk ini pembacaan push button di sini. Oke, kalau semisal status sirkulasi sama dengan 1 dan kondisi sirkulasi ini sama dengan 1, maka Modbus write single coilnya akan mengirim nilai 1 pada alamat 1, address 1, dan juga nilainya adalah 1. Seperti itu teman-teman ya. Sebaliknya jika status sirkulasinya adalah 0 dan juga kondisi sirkulasi adalah 0 juga, dia itu akan menonaktifkan sirkulasi atau pompa sirkulasi ya. Nah, di sini dia akan mengirimkan pada address Modbus alamat pertama atau 1 dengan start address 1 nilainya adalah 0, maka sirkulasinya akan off. Nah, di sini sebaliknya akan melakukan pengecekan jika EEPROM pada alamat 1 tidak sama dengan coil pada coil 1, maka dia akan mengirimkan data Modbus yang datanya adalah coil. Nah, dia akan mengkonfirmasi bahwasannya sirkulasi telah aktif. Oke, nah yang di bawah ini untuk push button pompa. Pompa ini bisa untuk pemupukan. Nah, project ini difungsikan untuk hidroponik. Nah, sama juga di sini jika status pompa sama dengan 1 dan kondisi pompa sama dengan 1, dia akan mengirimkan data coil pada address Modbus alamat pertama. Nah, di sini tuh untuk alamat coilnya adalah 0. Di sini datanya adalah 1, data yang akan dikirimkan. Sebaliknya jika status pompa adalah 0 dan kondisi pompa adalah 0, maka nilainya yang dikirim adalah 0. Berarti lampunya atau pompanya off. Nah, dia akan tersimpan pada memori EEPROM. Dia akan juga melakukan pengecekan untuk EEPROM-nya. Jika EEPROM tidak sama dengan coil 0, maka Modbus write single coil. Dia akan mengirimkan data ke mana? Ke slave agar data tersebut sama dengan kondisi terakhir. Nah, di sini ada Modbus set timeout 2 detik. Dia akan melakukan pembacaan selama 2 detik. Kalau lebih dari 2 detik maka dia akan timeout jika semisal tidak terbaca. Oke, di sini kita akan serial monitor. Sebentar. Oke. Nah, di sini oke. Nih, jadinya oke. Ini di sini itu, nah ini holding register 1 itu nilainya 108. Ini holding register 1 pada master itu 108.
holding kedua itu 308. Nah, dari sini ini adalah nilai suhu, jadinya kita bagi di sini 30,80. Nah, untuk koilnya ini dia tersimpan koil 1 nilainya 1, koil 2 nilainya 1 juga. Seperti itu ya. Oke. Ini saya jalankan. Nah, di sini saya coba matikan salah satunya untuk LED-nya. Bentar. Oke, saya nonaktifkan sirkulasinya. Di sini lampunya telah off salah satu. Nah, di sini dapat kita cek. Nah, di sini data coil yang kedua nilainya 0 pada slave, yang pada master nilai coil kedua adalah 0. Seperti itu teman-teman ya. Jadinya project ini kita buat sedemikian rupa, semaksimal, sehingga nantinya jika ada melakukan pemesanan program atau pembuatan alat kita itu sangat powerful dan juga sefleksibel mungkin. Seperti itu teman-teman. Nah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.